Berita pertama pemirsa, ribuan rumah di 14 kecamatan di Kabupaten Kerinci masih terendam banjir. Ketinggian air ini terus meningkat seiring dengan tingginya intensitas hujan sejak 2 pekan terakhir. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif, serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, ribuan rumah di 14 kecamatan di Kabupaten Kerinci masih terendam banjir. Ketinggian air ini terus meningkat seiring dengan tingginya intensitas hujan sejak 2 pekan terakhir. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kabupaten Kerinci sejak 2 pekan terakhir mengakibatkan ribuan rumah di 14 kecamatan Kabupaten Kerinci masih terendam banjir. Ketinggian air yang sempat surut kini kembali meningkat hingga mencapai 1,5 meter. Berdasarkan data dari Pos Komando Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci, hingga saat ini masih terdapat ribuan rumah di 91 desa dan 14 kecamatan Kabupaten Kerinci yang terdampak oleh banjir, dan 26 desa di 9 kecamatan yang terdampak oleh longsor. Selain merendam rumah warga, banjir ini juga mengakibatkan rusaknya fasilitas umum seperti jembatan sebanyak 19 unit dan 5 unit fasilitas kesehatan dan 49 fasilitas pendidikan. Komandan Satgas Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten Kerinci Letkol Infanteri Andi Irawan mengatakan, untuk membantu warga yang terdampak banjir, pihaknya terus menyalurkan bantuan berupa bahan pokok seperti beras, minyak, dan bahan pokok lainnya. Ia menambahkan pihaknya juga menyiagakan 13 alat berat di daerah rawan longsor dan untuk menormalisasi beberapa anak sungai Batang Merau yang melintas pemukiman warga. Sampaikan dari 5 alat yang kita punya, kita sudah menambah 8. Jadi total ada 13 ya. 13 alat yang kita operasionalkan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya, tetapi rekan-rekan paham ya, kita sudah bekerja malam diguyur hujan lagi. Ya, artinya tidak habis di situ. Kita meminjam ya 1 alat dari PLTA untuk mengerjakan di Sungai Senimpi normalisasi. Ya, kita meminjam 2 alat dari BWS itu dari Balai ya Provinsi untuk mengerjakan normalisasi di Koto 2 Lama. Ya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Mayano Fevi menyampaikan pihaknya setuju jika penanganan banjir ini bersama-sama dengan pihak wilayah Sungai Provinsi Jambi serta pemerintah kota Sungai penuh. Maya menyebutkan jika masalah banjir di Sungai Batang Meroa tidak bisa setengah-setengah, harus dari hulu ke hilir dan harus didiskusikan bersama stakeholder terkait. Kalau kita bicara mengenai Batang Merau, itu kita tidak bisa bicara setengah-setengah. Kita harus bicara dari dulu ke hilir, karena penanganannya juga harus bersama-sama. Mungkin itu saja dari Dinas PUPR untuk penanganan Batang. Karena kita juga tidak bisa bicara terlalu banyak di sini, kita perlu diskusi juga dengan pihak balai dan pihak stakeholder terkait lainnya. Kalau mengenai izin tambang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ali, bahwasanya di Dinas PUPR kita hanya mengeluarkan rekomendasi pengawalan. Lebihnya perizinannya ada di perizinan, dan juga di komisi. Mungkin itu saja Pak Ali dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain itu, permasalahan sampah juga disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Askar Jaya, yang menyampaikan karena keterbatasan armada dan banyaknya desa di kabupaten, pihaknya juga kewalahan untuk menyisiri setiap desa. Dinas Lingkungan Hidup memberikan solusi agar Pembak memberikan surat edaran agar TPS dibuat per kecamatan, agar nantinya truk sampai bisa menyisiri tempat pembuangan sampah atau TPS di kecamatan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, karena kebanyakan di Kerinci adalah sampah rumah tangga. Terkait persoalan sampah, ini mungkin solusi yang kami tawarkan. Dari perilaku masyarakat kita memang kita perhatikan, kita prihatin gitu. Masih budaya merasa bahwa perusahaan sampah itu sudah ada pemerintah yang menangani. Tapi kami berpendapat dalam 14 hari ini dan kami sudah menyiapkan pertama dan menyampaikan kepada Pak Bupati, karena rentang kendali di dalam pengawasan sampah itu cukup jauh, karena kita ada 285 desa, 2 kelurahan, 18 kecamatan. Kami menawarkan dan mengusulkan kepada Pak Bupati, karena di masing-masing desa itu kita punya dana desa. Pertama adalah di dalam ruang penyusunan dan penggunaan dana itu perlu kita sepakati dan ditetapkan berapa persen penggunaan untuk penanganan kebersihan. Jadi memang ada ruang bagi pemerintah desa, ada kepala desa, BPD dan anggotanya bisa mengalokasikan untuk penanganan kebersihan persampahan di desanya masing-masing. Jadi kalau pergub sudah ada tentang penggunaan dana desa, saya kira di pemerintah desa itu bisa lebih aktif untuk mengawasi dan juga melakukan pengelolaan persampahan selama masing-masing. Kemudian yang kedua, karena di Kabupaten Kerinci ini sangat terbatas TPS, kami mengharapkan nanti melalui camat itu perlu ada kesepakatan masing-masing kecamatan itu di mana titik TPS-nya, dan tidak mungkin Dinas LH akan menyisir satu persatu desa, 255 desa untuk disisir Dinas LH dengan kekuatan 6 armada kami. Jadi kami punya Amrol 6 unit dan truk 9 unit untuk menyisir 285 desa. Itu kebagiannya 30 hari baru tentukan gitu. Oleh karena itu kami berharap nanti Pak Camat perlu satu kecamatan itu di mana titik TPS yang perlu secara rutin kami kunjungi. Jadi ini perlu nanti melalui Pak Camat juga surat edaran Bupati menentukan di mana titik-titik TPS yang harus kita sepakati, dan itu menjadi tugas rutin Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penjemputan dan penentuan. Kemudian yang ketiga, karena di Kerinci ini Pak dan Satgas, ini persoalan tanah ini sangat susah untuk menentukan titik pengumpulan sampah. Itu tidak ada masyarakat yang berkenan. Oleh karena itu, kami juga berharap nanti ada kesepakatan untuk pembuatan kontainer gitu. Jadi kontainer itu ditempatkan di pusat fasilitas umum, apakah berdekatan dengan pelayanan sosial atau pemerintah desa. Jadi itu juga membantu bagi Dinas LH untuk mengunjungi titik sampah di beberapa desa. Jadi ada 3 yang kami usulkan, yang kami rencanakan alternatif untuk mengurangi agar masyarakat tidak membawa sampah ke sungai. Jadi pertama perlu kontainer yang dianggarkan dari dana desa, kemudian perlu TPS dari masing-masing kecamatan, apakah 2 atau 3 TPS per kecamatan. Kemudian yang ketiga adalah perlu ada slot penggunaan dana desa di dalam penanganan kebersihan dan juga penanganan sampah. Kira demikian rekan-rekan pers, nanti kita kalau lebih kita bisa diskusi dan lebih mentas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan BTV melaporkan dari Kabupaten Kerinci.